Jadi rumusnya di sini ketika kita benar-benar dalam keadaan terpuruk, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang depresi, stres, dan hampir putus asa dalam mengerjakan skripsi dan juga tugas akhir, rumusnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dicurahkan kebahagiaan, diberikan keberlimpahan rezeki, dan dikabulkan segala hajat teman-teman semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel Arya Gani, di mana channel ini membahas seputar ikhtiar jalur langit, sholawat, the law of attraction, dan juga mengenai motivasi kehidupan. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai amalan apa saja yang bisa digunakan untuk menjadi support booster dalam mengerjakan skripsi dan juga tugas akhir. Dan video kali ini saya persembahkan untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang struggle banget mengerjakan skripsi dan juga tugas akhir. Insya Allah video kali ini bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang dalam fase keterpurukan, depresi, stres, atau hampir putus asa dalam mengerjakan skripsi dan juga tugas akhir. Dan insya Allah kiat-kiat yang saya share nanti akan membantu mempercepat teman-teman dalam mengerjakan skripsi dan juga tugas akhir. Oke, langsung saja saya akan menceritakan bagaimana suka dukanya up and down-nya saya ketika saya mengerjakan tugas akhir pada tahun 2020 yang lalu. Nah, pada saat itu, di saat bersamaan saya mengerjakan skripsi, memang saya sedang sakit ya teman-teman. Jadi pada saat yang bersamaan dengan tugas akhir, waktu itu saya hamil. Jadi memang ketika saya berkuliah itu memang posisi saya sudah menikah, dan pada saat saya tugas akhir, saya sedang dalam kondisi mengandung. Namun pada saat yang bersamaan ketika saya sedang mengerjakan tugas akhir, hal yang tidak terduga itu terjadi teman-teman. Jadi saya itu mengalami sakit eklamsi. Eklamsi sendiri itu adalah suatu penyakit yang cukup kritis yang dialami oleh para ibu hamil. Jadi gejalanya itu berupa tensi yang tinggi, pembekakan pada badan seperti itu, dan juga bisa mengalami kejang-kejang. Dan pada waktu itu dan pada saat yang bersamaan ketika saya mengerjakan tugas akhir, di saat itu juga sakit saya itu tambah parah sampai saya mengalami kejang dan harus opname di rumah sakit. Bayangkan ya teman-teman gimana perasaan kita ketika kita itu sedang mengerjakan suatu kewajiban kita yang harus buru-buru kita kerjakan. Kita sudah diburu-buru oleh dosen untuk segera mencicil waktu itu ya laporan TA. Lalu banyak juga revisian, tapi di samping itu kita juga sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dan yang terjadi pada waktu itu memang serba nggak karuan ya teman-teman. Di samping saya harus opname di rumah sakit, tapi saya juga dikejar-kejar kewajiban yang harus segera saya kumpulkan kepada dosen. Sehingga pada waktu itu saya sering tuh ditelepon sama dosen. Tapi alhamdulillahnya sih saya mendapatkan dosen pembimbing yang nggak terlalu killer ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ibu dosen tersebut bisa mengerti keadaan saya. Tapi tetap aja teman-teman, pada saat itu aku tuh benar-benar overthinking, merasa takut kalau nanti nggak bakalan lulus dengan tepat waktu, dan impian aku untuk menjadi salah satu lulusan terbaik dengan predikat cum laude itu tidak bisa tercapai. Jadi waktu itu pikiran aku tuh fokus ke TA terus, pokoknya berantakan banget waktu itu pikirannya. Dan alhasil ketika saya pikirannya nggak karuan, ketika hatinya nggak tenang, ya sakit aku tuh semakin parah, darahnya itu nggak turun-turun ya maksudnya. Karena pada waktu itu sakitku itu nggak sembuh-sembuh, tensinya nggak turun-turun, maka saya nggak boleh pulang-pulang ya teman-teman. Jadinya opname sampai hampir 2 minggu lebih waktu itu kan. Dan saya benar-benar depresi banget karena tugas TA-nya tuh nggak selesai-selesai. Dan pada waktu itu tuh pintu gerbang masalahku itu terbuka lebar ya teman-teman. Dari yang aku sakit nggak sembuh-sembuh, opname nggak boleh pulang karena tensinya nggak turun-turun, sampai aku tuh dikejar-kejar dosen untuk segera menyelesaikan TA. Bingung, panik, cemas, depresi, stres, dan putus asa itu waktu itu aku rasain semuanya teman-teman. Namun pada satu waktu tiba-tiba aku teringat pada salah satu perkataannya Wirda Mansur, putrinya dari Ustadz Yusuf Mansur, bahwa kalau pengen apa-apa, kalau butuh apa-apa itu disolawatin aja. Nah, pada waktu itu di atas bed rumah sakit, kan aku nggak ngapa-ngapain tuh teman-teman. Jadinya aku cuman bisa untuk sholawat. Nah, waktu itu yang bisa aku lakukan memang sholawat. Dan untuk sholatnya memang saya itu juga dengan duduk, karena pada waktu itu saya benar-benar harus bed rest dan nggak boleh turun dari bed itu teman-teman.
Jadi yang aku lakukan pada waktu itu mencoba berdamai dengan diri sendiri, mencoba untuk tenang, relax waktu itu, lalu aku memperbaiki sholat. Aku coba sholat lagi, aku tayamum ya, lalu aku melaksanakan sholat fardu, lalu untuk malamnya aku melaksanakan sholat tahajud dan juga sholat hajat. Meskipun pada waktu itu aku sholatnya juga dengan posisi yang duduk ya teman-teman, karena memang belum mampu untuk berdiri. Pada waktu sholat itu, aku bermunajat meminta tolong kepada Allah untuk dimudahkan tentang tugas akhirku ya teman-teman. Karena pada waktu itu aku udah bener-bener mentok, udah nggak bisa, yang aku usahain itu udah nggak ada gitu. Karena mau usaha gimana, secara aku harus bed rest di atas bed rumah sakit, nggak boleh turun dari bed itu, bahkan untuk ke kamar mandi aja tuh nggak boleh, ke toilet aja nggak bisa. Waktu itu untuk buang air kecil pun juga pakai selang ya, pakai kateter waktu itu. Jadi untuk mengerjakan skripsi atau tugas akhir tuh kayaknya nggak bisa gitu, bener-bener nggak bisa teman-teman. Jadi yang bisa aku usahakan waktu itu adalah aku kencengin ikhtiar langitku. Jadi waktu itu aku hanya bisa berdoa, ya Allah mudahkanlah proses pengerjaan tugas akhir hamba, ya Allah mudahkanlah segala persoalan hamba, dan berikanlah hamba hasil yang terbaik menurutmu. Jadi aku mintanya sama Allah itu diberikan hasil yang terbaik, tapi menurut Allah. Karena kalau misalnya aku berdoa maksa Allah untuk harus diburu-buru menyelesaikan tugas akhirku, aku meminta sama Allah untuk bisa lulus tepat waktu, itu tuh kayaknya kalau misalnya bukan yang terbaik menurut Allah juga nggak akan baik hasilnya teman-teman. Namun apapun hasilnya, misalnya harus menunda tugas akhir, harus menunda kelulusan, tapi kalau misalnya itu udah terbaik menurut Allah, ya itu akan menjadi yang terbaik juga di kehidupan kita nantinya. Jadi waktu itu yang bisa aku lakukan hanyalah berusaha berikhtiar, sholat 5 waktu, dibarengin dengan sholat sunnahnya tahajud hajat itu tadi, dan juga aku benar-benar pasrah, let it go, detach, melepaskan segala hajat dan juga keinginanku ke langit, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang terjadi, aku pasrahkan, aku lepaskan, gitu ya teman-teman. Nah, setelah tadi aku udah berdamai dengan diri sendiri, sudah berusaha untuk menjalankan sholat 5 waktu dan diusahakan untuk gak bolong-bolong, dibarengin dengan sholat sunnahnya ya, yaitu sholat tahajud dan juga sholat hajat yang aku terapkan waktu itu. Aku juga sudah melepaskan, sudah bisa detach, let it go dengan segala keinginanku. Selanjutnya yang aku lakukan adalah bersolawat. Jadi karena pada waktu itu kondisiku itu sedang sakit ya teman-teman, jadi nggak memungkinkan untuk melakukan amalan jalur langit yang sekiranya harus turun dari bed. Nah karena pada waktu itu aku tuh harus di atas bed, jadi yang bisa aku lakukan selain sholat dengan duduk itu hanyalah dengan berzikir dan juga dengan bersolawat. Nah pada waktu itu karena aku memiliki suatu hajat, jadi yang aku istimewakan itu adalah solawatnya. Dan sholawat yang aku baca pada waktu itu adalah sholawat Jibril. Berapa jumlahnya pada waktu itu nggak aku hitung ya teman-teman. Jadi pada waktu itu tuh aku random. Aku pada dari hari pagi sampai malam selalu bersolawat dan nggak pernah aku hitung. Aku memang pakai tasbih digital tapi nggak pernah aku targetin harus berapa-berapa. Pokoknya selama aku bisa aku bersolawat waktu itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui apa sih sholawat Jibril itu dan bagaimana bunyinya. Jadi sholawat Jibril itu adalah sholawat yang terpendek ya teman-teman. Dan bunyinya adalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Jadi sholawat ini tuh pendek banget diamalkan dan ringan ketika diucapkan. Jadi waktu aku sakit tuh yang aku amalkan ya sholawat Jibril ini. Karena selain bacaannya yang pendek, efeknya tuh juga benar-benar luar biasa. Apalagi terutamanya untuk yang memiliki hajat besar maupun hajat kecil. Namun pada saat saya membaca sholawat Jibril yang jelas nawaitunya lillahi ta'ala ya teman-teman, dengan mengharap syafaat dari Rasulullah SAW melalui perantaranya si sholawat Jibril ini tadi. Kemudian hal selanjutnya yang aku terapkan atau aku lakukan pada saat kondisiku terpuruk, depresi dan juga stres dalam menghadapi skripsi dan juga tugas akhir itu adalah aku menerapkan LOA atau the law of attraction atau yang sering dikenal dengan hukum tarik-menarik. Nah, sebenarnya di LOA itu ada beberapa teknik ya teman-teman, seperti diantaranya ada teknik visualisasi, afirmasi, scripting, dan juga ada teknik air. Namun, karena pada waktu itu keadaan gue itu sakit dan gak memungkinkan untuk scripting itu karena aku tuh gak memungkinkan untuk nulis ya teman-teman. Jadi yang aku pakai itu dua cara atau dua teknik, yaitu teknik afirmasi dan juga teknik visualisasi. Lalu, apa sih afirmasi itu? Afirmasi adalah pengucapan atau pernyataan positif yang kita ucapkan kepada diri sendiri secara terus-menerus dengan penuh keyakinan. Dan apa itu visualisasi? Visualisasi adalah membayangkan sesuatu yang kita inginkan seolah-olah kita sudah berada di dalam fase tersebut atau seolah-olah sudah terjadi dan sudah kita miliki.
Jadi setiap malam sebelum tidur aku selalu berafirmasi sambil aku bervisualisasi ya, membayangkan seolah-olah aku sudah benar-benar pada fase tersebut sudah mendapatkan apa yang aku inginkan dan benar-benar terjadi di hidupku. Dan perlu diingat ya teman-teman, ketika kita menerapkan teknik LOA ini, kita harus berkeyakinan, memiliki keyakinan penuh bahwa apa yang kita manifestasikan itu bakalan terjadi di hidup kita, bahkan itu sudah terjadi di hidup kita. Jadi seolah-olah kita sudah mendapatkan apa yang kita mau ya teman-teman. Jadi selama kita menerapkan teknik afirmasi dan juga visualisasi atau teknik LOA yang lainnya, kita harus benar-benar yakin bahwa apa yang kita inginkan itu benar-benar sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kalimat afirmasi yang pada saat itu aku gunakan tuh seperti ini teman-teman. Karena kan pada waktu itu hajat keinginan aku itu aku pengen supaya tugas akhirku itu selesai tepat waktu dan aku bisa lulus dengan predikat cum laude. Jadi kalimat afirmasinya seperti ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas izin dan juga rahmat darimu. Akhirnya aku berhasil menyelesaikan tugas akhirku tepat waktu. Alhamdulillah ya Allah, aku sangat bersyukur atas izin dan juga karunia darimu. Akhirnya aku berhasil lulus dengan tepat waktu dan bisa menjadi salah satu lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Alhamdulillah ya Allah, berkat rahmat dan juga karuniamu, atas tercapainya keinginanku ini, aku bisa membahagiakan keluargaku, aku bisa menorehkan senyum di bibir mereka dengan penuh kebanggaan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, terima kasih. Nah, jadi kurang lebihnya kalimat afirmasinya itu seperti itu ya teman-teman. Pokoknya kita itu kalimatnya harus positif dan kita harus penuh dengan keyakinan bahwa apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan tersebut sudah benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah ada kata semoga, aku akan, aku ingin tuh jangan sampai ya teman-teman. Pokoknya kita harus benar-benar merasa bahwa kita sudah memiliki apa yang kita manifestasikan tersebut. Jadi rumusnya di sini ketika kita benar-benar dalam keadaan terpuruk, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang depresi, stres, dan hampir putus asa dalam mengerjakan skripsi dan juga tugas akhir, rumusnya atau tipsnya itu adalah kita gunakan atau kita amalkan jalur langit. Karena jalur langit ini berbagai macam caranya dan banyak sekali ya teman-teman. Jadinya kita bisa memilih jalur langit mana yang akan kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan juga kondisi kita pada saat ini. Contohnya seperti aku tadi ya teman-teman, karena pada waktu aku mengerjakan tugas akhir, kondisiku itu sedang dalam keadaan yang sakit. Jadi jalur langit yang bisa aku terapkan atau aku amalkan itu adalah dengan berdamai dengan diri sendiri, kemudian aku memperbaiki sholat 5 waktu, ditambah boosternya itu sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahajud dan juga sholat hajat. Di samping itu aku yakin dan aku udah pasrah, detach sama Allah, melepaskan segala doa dan juga keinginanku ke langit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga mengamalkan sholawat. Dan sholawat yang aku amalkan pada waktu itu adalah sholawat Jibril, hitungannya bebas, terserah, tak terhingga, sebanyak-banyaknya lebih baik. Ditambah lagi untuk memperkuat manifestasiku itu terwujud, aku menerapkan teknik yang ada di dalam LOA, yaitu teknik afirmasi dan juga visualisasi setiap kali aku menjelang tidur setiap hari. Dan Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah Barakallah, benar-benar hasilnya itu powerful banget di luar ekspektasiku, karena pada waktu itu aku sudah banyak sekali revisian, sudah banyak dikritik oleh dosen karena waktunya itu agak lambat. Tapi hasil dari ikhtiar jalur langitku tadi benar-benar powerful banget, luar biasa dahsyatnya teman-teman. Karena alhamdulillah barakallah, setelah aku berdamai dengan diri sendiri, melakukan sholat 5 waktu yang gak bolong-bolong, ditambah juga dengan sholat sunnah yaitu sholat tahajud dan juga sholat hajat, ditambah lagi riado sholawatku, sholawat Jibril, plus aku menerapkan teknik LOA, hasilnya itu benar-benar yang awesome banget. Alhamdulillah barakallah, aku bisa lulus tepat waktu dan aku bisa lulus dengan predikat cum laude dan juga bisa menjadi salah satu lulusan terbaik di kampus. Masya Allah, yang benar-benar jalur langit itu emang gak ada lawan teman-teman. Dari sini aku juga bisa menyimpulkan ya teman-teman bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita yang dibungkus dengan rasa sakit, kepedihan, kesulitan-kesulitan yang pokoknya itu membuat diri kita itu hampir menyerah, hampir depresi, putus asa, itu semua tuh dibalik itu ada hikmahnya teman-teman. Seperti contohnya aku tadi, hikmahnya itu adalah aku mengenal Iriado jalur langit tadi ya teman-teman. Coba aja kalau misalnya tadi aku nggak sakit, aku nggak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir, mungkin aku nggak akan mengenal ikhtiar jalur langit, nggak akan mengenal riado sholawat Jibril, nggak akan mengenal LOA ya, nggak akan menerapkan itu semuanya.
Karena Allah memberikan aku itu ujian sakit, ujian kesulitan dalam mengerjakan tugas akhir, akhirnya Allah menuntunku pada ikhtiar jalur langit dan juga menuntunku pada penerapan loa, teman-teman. Masya Allah, dan hasilnya itu benar-benar takjub, dan sampai sekarang pun alhamdulillah aku masih melakukan ikhtiar jalur langit dan juga loa untuk segala hajat, untuk segala kondisi, baik saat aku memiliki hajat ataupun aku nggak memiliki hajat, aku tetap mengamalkan itu, teman-teman, karena itu tuh hasilnya benar-benar luar biasa dahsyat. Jadi untuk teman-temanku semua yang saat ini sedang struggle banget mengerjakan skripsi atau tugas akhir, sudah melakukan ikhtiar buminya dengan mengerjakan skripsi atau TA tersebut dengan sepenuh hati, semaksimal mungkin, sudah setiap hari berangkat ke kampus dengan pagi-pagi banget, sudah rajin banget untuk membuat janji dengan dosen pembimbing, pokoknya sudah melakukan ikhtiar buminya tuh udah maksimal banget, tapi kok dirasa kayaknya tuh banyak revisian, banyak tugas TA yang atau skripsi yang kayaknya masih nggak maksimal hasilnya. Nah, untuk teman-teman yang merasakan hal seperti itu, ayo deh, selain melakukan ikhtiar buminya, dikencengin lagi ikhtiar langitnya. Ikhtiar langit di sini boleh bebas dengan cara apapun ya teman-teman, karena ikhtiar jalur langit itu ada banyak sekali variasinya, banyak sekali macam dan juga caranya. Tapi yang ingin mengikuti caraku tadi ya, dengan cara berdamai dengan diri sendiri, dengan cara memperbaiki sholat 5 waktu dan juga melaksanakan sholat sunnah, di samping itu melakukan riyadhah sholawat dan juga menerapkan loa, itu boleh banget. Pokoknya disesuaikan aja dengan kondisinya teman-teman saat ini, sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Yang penting teman-teman menjalankan itu tuh dengan penuh keikhlasan, dengan rasa bahagia dan gak ada beban. Insya Allah deh cepet banget, karena kalau kita pakai jalur langit itu tuh hasilnya bakalan kerasa beda teman-teman, karena jalur langit itu benar-benar powerful banget. Dan di sini saya ingin mendoakan untuk semua teman-teman yang saat ini sedang mengerjakan skripsi dan juga TA. Semoga teman-teman dimudahkan dalam proses pengerjaannya. Semoga teman-teman mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman citakan bisa tergapai, bisa dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya tetap semangat, jangan mudah putus asa, terus berusaha, kencengin lagi ikhtiar bumi dan juga ikhtiar langitnya. Pasti teman-teman bisa dan teman-teman bisa membanggakan orang tua dan mencapai semua cita-cita teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya share pada video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.